alokasi untuk anggota DPR itu antara 5-6%. 5-6%, tapi di bawah itu Bapak lebih senang. Tidak sulit untuk saya untuk menghabisi kamu. Dan saya tahu track record orang ini nggak main-main kalau untuk menghabisi seseorang. Kalau soal dilaporkan, Anda pun bahkan sempat dilaporkan pencemaran nama baik oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Ketika Anda menyebut bahwa Ibas menerima uang $200.000. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Uang datang dan pergi, mengalir pada banyak petinggi. Nazarudin yang beri perintah, uang suap diurus anak buah. Bawahan tentu enggan dikorbankan, kesaksian pun sudah mereka beberkan. Ancaman dan ketakutan jadi hal sehari-hari sebagai resiko menjadi saksi kunci. Pengadilan masih berjalan. Lalu bagaimana nasib para bawahan? Inilah Mata Najwa. Saksi kunci. Saudara saksi tahu tidak waktu saudara saksi datang ke Bandung dalam acara Kongres Partai Demokrat? Iya, dikasih tahu Pak Nazar. Saudara saksi tahu tidak bahwa untuk saya ini adalah tim sukses untuk memenangkan Pak Anas jadi ketua umum? Urusan Bapak dengan Pak Anas itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Saudara tahu atau tidak? Dalam Tahun demi tahun berlalu, kehidupan seorang perempuan yang pernah menjadi orang kepercayaan Muhammad Nazarudin semakin tak menentu. Hanya mencatat laporan keuangan, akhirnya terjebak di tengah prahara perang bintang. Telah hadir mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis. Kami samarkan wajahnya untuk melindungi identitasnya. Selamat malam, Mbak Yulianis. Malam. Terima kasih sudah bersedia datang dan bercerita untuk Mata Najwa. Sama-sama. Kondisi Anda sekarang bagaimana? Ibu rumah tangga sih, full. Full ibu rumah tangga Ibu biasa? rumah tangga. Masih suka ada kekhawatiran, masih suka ada kecemasan terkait panjangnya kasus yang tidak selesai-selesai menyangkut Nazarudin? Kelelahan kali ya, kelelahan, kecemasan ya pastilah. Masalah keamanannya, keamanan untuk keluarga saya, itu pasti. Anda sampai sekarang masih di bawah perlindungan LPSK? Betul. Saya dengar berpindah rumah sampai 10 kali? Iya, yang terakhir rumah saya baru pindah ini 8 bulan yang lalu ya. Ini yang ke-10. Merasa terus perlu pindah-pindah karena apakah memang ancaman itu nyata atau lebih karena kekhawatiran? Rumah yang terakhir yang saya tempati itu ada orang yang datang dan saya tidak kenal dan rumah saya dipantau terus. Jadi kami ambil keputusan kita langsung pindah. Kan kalau dipantau terus. Dipantau oleh siapa tidak tahu, Mbak? Kita udah koordinasi sama KPK dan LPSK. Menurut mereka ya udah Mbak pindah saja. Udah langsung pindah. Sampai sekarang masih terus diperiksa? Masih. Dengan 3 penegak hukum itu masih. Saya ingin kilas balik tentang apa yang ketika itu Anda kerjakan sebagai anak buah Nazarudin. Persisnya posisi Anda Wakil Direktur Keuangan Permai Group. Betul. Tanggung jawab Anda ketika itu meliputi apa saja? Pengontrolan keuangan. Pengontrolan baik keuangan operasional kantor dan keuangan proyek. Termasuk mengeluarkan uang dari bank dan membagikannya? Iya, saya tidak pernah langsung ke orang ya. Jadi ada, kalau untuk pihak ketiga biasanya marketing yang mengajukan ke saya. Itu saya ajukan lagi ke Pak Nazar. Setelah disetujui sama Pak Nazar, misalnya bisa aja nilainya jadi berubah. Misalnya pengajuannya 1 miliar, kata Pak Nazar itu 500 aja gitu kan. Itu berubah, saya ajukan lagi ke Bu Neneng. Bu Neneng istri Pak Nazar? Iya. Nah dari Bu Neneng itulah uangnya keluar atau tidak. Tadi Anda menyebutkan misalnya 1 miliar dan ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa saja? Banyak banget ya Mbak ya. Panitia proyek. Di pemerintahan? Di pemerintahan ada yang ke BPK, ada ke DPU, ada yang ke polisi gitu loh. Itu tergantung dari proyek, kebutuhan dari proyek gitu. Ada nama yang Anda ingat spesifik kalau kita bicara kasus katakanlah kita yang saat ini sedang diperiksa Hambalang? Adakah? Nah, ini saya mau menjelaskan mengenai Hambalang ya. Hambalang itu Pak Nazar itu tidak menang di Hambalang ya.
tidak menang di Hambalang. Jadi tidak ada pengeluaran untuk DPR untuk yang orang Hambalang, untuk proyek Hambalang tuh nggak ada. Proyek di Kemenpora itu ada 2, ada Wisma Atlet dan Hambalang. Yang di Hambalang itu kita tidak kerjakan, yang di Wisma Atlet kita kerjakan, yang di Hambalang itu uangnya dikembalikan. 10 miliar itu? 10 miliar. Kalau kita bicara secara umum, Vivi, yang biasa dikeluarkan itu berapa persen dari proyek yang dialokasikan untuk anggota DPR? Alokasi untuk anggota DPR itu antara 5-6%. 5-6%, tapi di bawah itu Bapak lebih senang. Oke, Mbak, kalau kita bicara soal Anas Urbaningrum, sesungguhnya apa peran Anas Urbaningrum di perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Muhammad Nazarudin? Saya itu menganggap Pak Anas itu sama saja dengan teman-teman Bapak yang lain. Kalau saya ya, pribadi. Karena pernah datang ke kantor? Kalau yang ditawar Permai tidak pernah saya lihat Pak Anas. Yang ada itu adalah yang di Tebet tahun 2009 ya. Jadi kalau kemudian sempat disebutkan bahwa menerima gaji atau menerima uang. Itu tahun 2009. Betul itu menerima. Betul. Jadi tahun 2009 saya mengeluarkan gaji untuk Pak Anas ya. Itu Januari, Februari, Maret, April. April itu kan pemilu ya. Nah April itu Pak Anas bilang saya sudah tidak usah digaji karena mau pemilu, mungkin beliau sudah tidak mau terima gaji. Ketika itu digajinya sebagai apa? Gak ada jabatannya Mbak. Jadi Pak Nazar, Pak Anas, Bu Neneng, Pak Hasim, Pak Nasir nggak ada jabatannya di situ. Cuma nama saja. Tapi dapat gaji tiap bulan? Ya, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Jumlahnya berapa Mbak? 20 juta. 20 juta tiap bulan? Iya. Ketika Mbak Yulianis bersaksi di pengadilan, spesifiknya soal uang yang dibawa ke Kongres Partai Demokrat. Saya ingin klarifikasi sekali lagi karena kemudian setelah itu sempat simpang siur. Jadi persisnya jumlah uang yang dibawa oleh Mbak Yulianis atas perintah Nazarudin ke Kongres Demokrat di Bandung itu berapa banyak? Rupiahnya 30 miliar, dolarnya 5 juta dolar. Jadi di Bandung itu saya bawa dari Jakarta ke Bandung itu mungkin ada 5 mobil kali ya. 5 mobil, ada 1 mobil box, 4 mobil biasa, 1 mobil polisi. Kita tuh di sana tuh kayak kasir aja Mbak. Bukan kita yang ngasih ke siapa enggak. Jadi ada stafnya Pak Nazar, ambil, ya kita keluarin atas perintah Pak Nazar. Saya nggak pernah diperintah siapapun Mbak, cuma diperintah Pak Nazar. Jadi yang 5 juta itu, yang 3 juta dolar itu uang sumbangan Mbak. Yang 2 juta dolar itu uang kantor. Yang 30 miliar itu uang kantor juga. Uang Permai Group? Uang kantor, uang Permai Uang sumbangan Group. Tadi maksud Anda nih uang sumbangan apa? Uang sumbangan itu adalah, saya nggak tahu ya sumbangan itu dari mana-mana. Nggak ngerti saya uang itu sumbangannya itu dari mana-mana. Karena setiap dikasih sama supirnya Pak Nazarudin, Aan, dan ajudannya Pak Nazarudin, Iwan, itu saya mencatatnya hanya berdasarkan, tas coklat, tas biru. Jadi mereka tidak pernah ngasih tahu nama ke saya. Anda kan yang memegang kendali atas semua pengelolaan keuangan Permai Group Holding Muhammad Nazarudin. Dari perkiraan Anda ada berapa jumlah total aset kekayaan Nazarudin? Pun masuk takkan luput dari catatan. Tapi Yulianis sadar ada yang tak beres dalam cara bosnya menjalankan bisnis. Ia ingin keluar namun malah mendapat ancaman. Ia jadi kambing hitam juga sempat hendak dibungkam. Kini perempuan itu memilih menutup identitas dengan mengenakan cadar. Keterangan Yulianis menjadi penting karena ialah yang memegang laporan keuangan mendetil, proyek Wisma Atlet, PLTS, Kemendiknas, hingga gelontaran uang untuk Kongres Partai Demokrat, semua diingatnya. Berbasis data, Yulianis tak takut menunjuk nama. Meski berbuah laporan ke polisi, salah satunya dari Edi Baskoro, putra bungsu Presiden RI. Kita lihat apakah yang terjadi saat ini. Nazarudin kembali melontarkan berbagai pernyataan. Nazarudin mengatakan bagi-bagi uang tentang proyek IKTP, proyek Merpati, proyek Mahkamah Agung, ada 60 proyek fiktif nilainya 2 triliun, pembangunan gedung MK, diklat MK, pembangunan gedung pajak, semuanya dibagi-bagi fee-nya. Apa yang Anda ketahui tentang pernyataan-pernyataan itu? Tidak satu pun
pernyataan Pak Nazar adalah yang dikerjakan Pak Nazar sendiri. Karena apa maksudnya? Iya, proyek-proyek yang disebut Pak Nazar tidak pernah kami kerjakan. Mbak Yuli, sepengetahuan Anda, aset-aset yang masih dimiliki oleh Muhammad Nazarudin itu meliputi apa saja? Yang sudah kelihatan mata aja lah Mbak ya, yang jelas-jelas, rumah Pejaten, terus Tower Permai, Geraha Anugrah, gedung Supomo, terus yang gedung yang di Bekasi, dan adalah beberapa rumahnya Pak Nazar. Okay. Nah, yang Anda ketahui yang belum pernah terungkap selama ini di luar negeri mungkin? Seingat saya sebelum saya kejadian tanggal 21 April itu saya pernah kirim 5 juta dolar, 3 juta dolar, 5 juta dolar USA, 3 juta dolar Singapura, sama 6 juta dolar euro. Itu waktu sebelum kejadian. Nah, setelah kejadian saya dengar dari staf sih itu ke Singapura semua. Itu ketika Nazarudin waktu itu bersembunyi di Singapura. Iya. Jadi uang-uang itu banyak ditransfer ke Singapura. Iya, sampai staf-staf itu mengeluh pada saya, ini supplier nggak boleh dibayar Bu, uangnya harus dikirim ke Singapura. Anda kan yang memegang kendali atas semua pengelolaan keuangan Permai Group Holding Muhammad Nazarudin. Dari perkiraan Anda ada berapa jumlah total aset kekayaan Nazarudin? Keuntungan dalam 1 tahun itu kurang lebih lah ya, 600 miliar 1 tahun. Tahun 2009, 2010 ya 600-an. Itu keuntungannya. Ya kalau di total 1,2 T lah ya. 1,2 T itu tidak termasuk aset-aset yang dibeli pakai uang fee yang dikasih sama BUMN, itu tidak termasuk itu. Ada berapa banyak tuh uang fee BUMN kira-kira? Tahun 2009 sekitar 300-an miliar. Tahun 2010 sekitar segitu juga. Fee dari BUMN itu jadi artinya BUMN yang mendapatkan proyek sekitar 300-an lah. 300 tahun 2009, 2010 juga sekitar 300. Jadi di total 2 triliun saja ada ya? 1,2 ditambah 600-an lah. 1,8. Termasuk saya sempat ingat Anda sempat menyebut ada lahan kebun sawit. Kebun sawit itu dibeli tahun 2008, Mbak. Nilai belinya itu sekitar 22 miliar. 22 miliar. Di mana itu lahan kebun sawit? Di Duri, Kampar. Oke. Disinyalir bahwa Nazarudin ketika di penjara sekalipun masih menjalankan bisnisnya. Ada beberapa anak buahnya yang masih loyal, yang kemudian menjalankan bisnis dan perintah Nazarudin dari dalam penjara. Betul. Anda mengetahui itu? Iya, tahunya dari teman-teman yang akhirnya keluar dari Pak Nazar. Itu kan ada teman-teman saya yang tadinya masih kerja di Pak Nazar tuh, kayak Gerhana, Clara, Bayu, Unang, itu tadinya masih kerja sampai tahun lalu ya. Masih tahun lalu. Setiap Sabtu itu meeting, kayak meeting biasa waktu belum kejadian. Meeting di ruangan. Ini di Cipinang? Di Cipinang. Meeting ya, seperti meeting seperti lalu yang gebrak-gebrak meja, itu sama seperti meeting yang lalu. Mereka ceritanya begitu. Mereka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Itu apa yang dibicarakan? Proyek tertentu? Proyek. Jadi masih main proyek dari dalam penjara. Proyek apa tuh Mbak yang disebutkan? PT-PT yang baru ya, PT-PT yang bukan yang kemarin. Tapi polanya masih pola yang sama dengan membagikan fee ke lembaga, ke dewan dan ke pemerintahan. Sama aja. Masih sama. Sama aja. Sampai ada staf yang menginap atau bahkan stay seharian di dalam penjara untuk membantu mengelola perusahaan? Waktu itu kejadiannya bukan di Cipinang kalau yang itu. Itu yang katanya staf ada yang sempat nginep di penjara juga tuh katanya. Karena laptopnya Bapak rusak. Di mana? Waktu di Mako katanya. Waktu di Mako. Mako Brimob? Iya dulu. Karakter Nazarudin yang Anda kenal itu seperti apa? Pinter sih Pak. Pinter. Plus nekat. Nekat? Pinter plus nekat lah kalau aku bilang. Tidak sulit untuk saya untuk menghabisi kamu. Dan saya tahu track record orang ini
nggak main-main kalau untuk menghabisi seseorang.